Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Urashidah. Saya mahasiswa dari program studi ilmu hadis UIN Tulungagung. Di video ini saya akan membahas satu bab dari kitab Silsilatul Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah bagian Al-Hadis Mustawa 3. Saya akan membahas bab ke-9-nya, yaitu yang berjudul Min Adabil Isti'dan, di antara adab dalam izin. Langsung saja kita menuju ke hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kuntu fi majlisin min majalisil ansor ijaa Abu Musa ka'annahu mat'urun faqala ista'dantu ala Umar salasan falam yu'dan li farja'tu faqala ma mana'aka qultu ista'dantu salasan falam yu'dan li farja'tu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ista'dana ahadukum salasan falam yu'dan lahu falyarji. Faqala wallahi latuqimanna alaihi bayyinatan aminkum ahadun sami'ahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ubay bin Ka'ab wallahi la yaqumu ma'aka illa asgharul qaum fakuntu asgharul qaum fakuntu ma'ahu fa akhbartu Umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala dalika. Mari kita terjemahkan bersama-sama. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu fi majlisin min majalisil ansor, aku berada dalam majelis orang-orang Ansor. Ijaa Abu Musa ka'annahu mat'urun, ketika datang Abu Musa yang tampaknya seperti ketakutan. Faqala, maka dia berkata, ista'dantu ala Umar salasan falam yu'dan li farja'tu. Aku telah meminta izin kepada Umar sebanyak 3 kali untuk masuk ke rumahnya. Falam yu'dan li farja'tu, dan dia tidak mengizinkanku, maka aku pulang. Faqala ma mana'aka, maka Umar berkata, ma mana'aka, apa yang menghalangimu? Qultu, aku berkata, ista'dantu salasan falam yu'dan li farja'tu. Aku telah izin sebanyak 3 kali, tapi dia tidak mengizinkanku, maka aku pulang. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza ista'dana ahadukum salasan falam yu'dan lahu falyarji. Apabila salah satu dari kalian meminta izin sebanyak 3 kali tapi tidak diizinkan, maka hendaknya dia pulang. Faqala, maka Umar berkata, wallahi latuqimanna alaihi bayyinatan, demi Allah kamu harus memberikan bukti terhadap sabda Rasul tersebut. Aminkum ahadun sami'ahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di antara kalian ada seseorang yang pernah mendengar dari Nabi SAW hal tersebut? Faqala Ubay bin Ka'ab, maka Ubay bin Ka'ab berkata, wallahi la yaqumu ma'aka illa asgharul qaum, demi Allah tidak akan berdiri bersamamu kecuali sebagian orang kecil. Fakuntu asgharul qaum, maka aku akan menjadi sebagian orang yang kecil tersebut. Fakuntu ma'ahu, maka aku berdiri bersamanya. Fa akhbartu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dalika, dan aku memberitahu Umar bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda demikian. Mari kita mempelajari beberapa makna dari kosakata baru dalam hadis tersebut. Yang pertama, al-isti'dan, talabul idni fit dukhuli ila mahalli la yamlikuhu al-musta'din. Jadi al-isti'dan itu maknanya apa? Al-isti'dan maknanya adalah meminta izin untuk masuk ke dalam wilayah yang tidak dimiliki oleh orang yang izin tersebut. Al-Ansor, apa makna Al-Ansor? Hum sukanul madinati minal aus wal khazraj, samahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika li'annahum nasaruhu wa anuhu ala a'dai. Di mana Al-Ansor itu adalah orang-orang yang tinggal di Madinah yang dari suku Aus dan Khazraj. Nabi SAW telah menamai mereka dengan Al-Ansor karena mereka telah menolong Nabi dan membantu Nabi menyelamatkan Nabi dari musuh-musuhnya. Lalu makna kalimat yang ketiga, mat'urun. Makna dari mat'urun itu adalah khaifun, yaitu takut, orang yang takut. Selanjutnya, bayyinatan. Apa makna dari bayyinatan? Makna dari bayyinatan adalah dalilun, yakni bukti. Wa huwa ma yubayyinul haqq wa yudhiru, yaitu
sesuatu yang membuktikan kebenaran dan menerangkannya. Lalu makna dari latuqimana alaihi bayyinatan maksudnya adalah latuhdiranna ala ma qulta man yashhadu laka wa yubayyinu annama qultuhu sahihun. Dan maksud dari latuqimana alaihi bayyinatan adalah dia harus mendatangkan seseorang yang bersaksi bahwa apa yang barusan dia jelaskan itu adalah suatu kebenaran. Jadi dia harus membawa seorang saksi yang sama-sama mengetahui bahwa hal tersebut adalah kebenaran. Mari kita membahas tentang makna hadis. Haddadal Islamu maqatil istidan maknan li is'aji wal mudayaqati. Faqad kana Abu Sa'id fi majlisin min majalisil ansar ja'ahum Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa akhbarahum annahu ista'dana lid-dukhuli ala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu salasan wa qad kana Umar mashghulan fi amrin minal umuri falam yu'dan lahu. Di dalam hadis itu menceritakan bahwa Abu Sa'id itu dia sedang berada dalam sebuah majelis perkumpulan orang-orang Ansor, dan ketika itu datanglah seorang yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan dia mengatakan bahwa sesungguhnya dia telah meminta izin untuk masuk ke rumahnya Umar bin Khattab sebanyak 3 kali, tapi Umar itu sedang sibuk dalam suatu urusan dan dia tidak mengizinkannya. Walihada faqad raja'a Abu Musa lakinna Umar lama alima annahu raja'a walam yantadir sa'alahu qailan ma man'aka yakni limada lam tukarrir al-istidan hatta yu'dan laka. Dan oleh karena itu, karena tidak diizinkan setelah minta izin sebanyak 3 kali, maka Abu Musa ini pulang. Tetapi Umar ketika mengetahui hal ini, bahwa Abu Musa itu setelah minta izin dan tidak diizinkan itu dia pulang tanpa menunggu, Umar bertanya, dia berkata, apa yang menghalangimu? Maksudnya adalah, kenapa kamu tidak mengulang izin, maksudnya mengetuk lagi rumahnya sampai aku mengizinkanmu. Fa'akhbarahu Abu Musa bil hadis fa'aqsama Umar ala Abi Musa an yuhdira lahu man yashhadu ala dalika. Maka Abu Musa memberitahunya tentang hadis ini, dan Umar bersumpah kepada Abu Musa. Dia menyuruh Abu Musa untuk menghadirkan seseorang yang akan bersaksi bahwa dia juga mengetahui hadis Rasulullah tersebut, mendengar hadis Rasulullah tersebut. Fasa'ala Abu Musa haula'il jama'ah minal ansor. Maka Abu Musa bertanya kepada semua jamaah di majelis orang-orang Ansor tersebut. Masyhurun bainahum ya'rifuhu as-sigharu kama ya'rifuhu al-kibar wa kana Abu Sa'id asgharul qaum fadhahaba ma'ahu ila Umar akhbarahu. Jadi di antara perkumpulan orang-orang Ansor tersebut datanglah Abu Sa'id dan juga Ubay bin Ka'ab, dan dia bersaksi bahwa Rasulullah pernah bersabda demikian. Wal yu'lam anna talaba Umar min Abi Musa man yashhadu lahu laisa ittihaman lahu bil kadibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui bahwa ketika Umar meminta Abu Musa untuk menghadirkan seorang yang bersaksi, ini menunjukkan pentingnya untuk mengantisipasi kebohongan atas nama Rasulullah SAW. Walakin yatahaqqaqu wa binafsihi min hadal amri wali yu'alliman nas at-tasabbut fi nisbatil hadis ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal hadisu anhu laisa kal hadis an ghairihi. Dan perbuatan Umar ini adalah untuk menunjukkan kepada manusia bahwa penting sekali untuk memastikan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, yakni memastikan kebenaran hadis Rasulullah SAW. Karena hadis Rasulullah itu bukan seperti hadis dari orang-orang lainnya. Lalu ma yustafadu minal hadis, apa yang dapat kita ambil faedahnya dari hadis tersebut? Ada 3 poin. Yang pertama, lil buyutil maskunati hurmatuha fala yajuzu dukhuluha illa bi izni ahliha. Bagi rumah-rumah yang ditinggali, maksudnya
menjadi tempat tinggal seseorang, itu untuk menghormatinya maka kita tidak boleh memasukinya kecuali dengan izin penghuninya. Yang poin kedua, al-istidanu salasun wala yuzadu 'alaiha illa indal hajat. Berizin itu batasnya adalah 3 kali dan tidak boleh lebih daripada itu kecuali jika ada suatu hajat atau hal-hal yang besar. Yang poin ketiga, layan bagi al-ilha fil istidan awil intidor indal bab bal yarji al-musta'in idza lam yusmah lahu bituhul. Tidak diperkenankan bagi orang yang minta izin itu untuk menunggu di depan pintu rumah kalau tidak diizinkan, melainkan dia harus pulang jika memang penghuni rumah tersebut tidak mengizinkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video ini mengenai hadis tentang adab dalam berizin. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.